Sudah 5 kali Hamas dan Israel melangsungkan pertukaran sandera sesuai kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Terbaru, kelompok Hamas membebaskan 3 sandera warga Israel pada Sabtu 8 Februari 2025. Mereka ditukar dengan 183 tahanan Palestina dari penjara Israel. Dengan demikian, total sudah berapa sandera Hamas dan Israel yang dibebaskan? Seperti apa momen-momen pertukaran sandera yang telah dilakukan Israel dan Hamas selama gencatan senjata tahap pertama ini? Pembebasan sandera pertama berlangsung saat gencatan senjata di Gaza dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Hamas melepaskan 3 sandera Israel yaitu Emily Damery, Romy Conen, dan Doron Steinbrecher. Momen pembebasan mereka berlangsung meriah. Di sebuah lapangan tempat Hamas mengirim mereka ke Palang Merah, lautan manusia yang merupakan anggota Hamas serta warga Palestina turut mengiringi kepulangan 3 sandera tersebut. Usai ditahan selama 471 hari, ketiganya akhirnya dipertemukan dengan keluarga. Kepulangan mereka juga disambut gembira oleh kerumunan keluarga sandera yang telah lama menantikan momen ini. Dokter rumah sakit Siba di Israel pun menyatakan mereka dalam kondisi kesehatan yang stabil. Sehari setelahnya, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina sebagai imbalan pembebasan 3 sandera. Mereka dibebaskan dari penjara Ofer Israel yang berada di luar kota Ramallah 7 jam setelah sandera Israel dibebaskan Hamas. Tahanan Palestina yang dibebaskan tiba di tepi barat dengan menaiki bus pada Senin 20 Januari 2025 pagi. Kedatangan mereka disambut sorak-sorai oleh warga Palestina. Saking senangnya, beberapa warga bahkan naik ke atas bus melambaikan bendera Palestina untuk merayakan kepulangan mereka. Pertukaran sandera kedua berlangsung pada Sabtu 25 Januari 2025. Hamas membebaskan 4 tentara Israel yaitu Lili Albak, Karina Arid, Danila Gilboa, dan Nama Levi. Keempat tentara Israel ini merupakan bagian dari unit pengintai yang bertugas memantau ancaman di sepanjang perbatasan. Mengenakan seragam IDF, saat proses penyerahan mereka sempat melambaikan tangan di atas panggung di lapangan pembebasan Gaza. Bersama puluhan prajurit Hamas, ribuan warga Palestina juga berkumpul di lapangan pembebasan untuk menyaksikan upacara penyerahan 4 tentara Israel itu. Sebagai gantinya, Israel membebaskan 200 tahanan Palestina, termasuk 121 orang yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Di antara tahanan yang dibebaskan Israel, ada prajurit Hamas yakni Muhammad Odeh dan Wael Qasim yang ditangkap atas tuduhan serangkaian serangan terhadap warga Israel. Dalam pertukaran sandera yang ketiga pada Kamis 30 Januari 2025, Hamas membagi 2 lokasi pembebasan yaitu di Jabalia dan Khan Yunis. Hamas membebaskan 3 warga Israel yakni Arbel Yehud, Agam Berger yang merupakan tentara Israel, dan Gadi Moses. 5 warga Thailand juga turut dibebaskan oleh Hamas. Berger diserahkan ke Palang Merah di Jabalia, sementara 2 sandera lainnya di Khan Yunis, tepatnya di depan puing-puing rumah pemimpin Hamas yang tewas dibunuh Israel Yahya Sinwar. Yehud seharusnya dibebaskan pada Sabtu 25 Januari 2025 bersama 3 perempuan tentara Israel. Penundaan pembebasan Yehud sempat membuat Israel menghalangi kepulangan ribuan warga Palestina yang ingin kembali ke Gaza Utara. Meski begitu, para mediator gencatan senjata telah menengahi perselisihan Hamas Israel soal Yehud, sehingga Yehud dibebaskan pada Kamis 30 Januari bersama 2 sandera lainnya. Tak cuma warga Israel, Hamas juga membebaskan 5 warga Thailand, namun identitas mereka tidak disebutkan. Memang ada 30.000 warga Thailand yang berada di Israel. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pertanian. Saat serangan 7 Oktober 2023 di Tel Aviv, Hamas menahan sejumlah pekerja asing. Dalam gencatan senjata pada November 2023, sebanyak 23 warga Thailand dibebaskan bersama lebih dari 100 warga Israel yang disandra Hamas. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan 110 tahanan Palestina.
Sebanyak 30 orang dari mereka dijatuhi penjara seumur hidup karena didakwa melakukan serangan mematikan terhadap Israel. Di antara 30 orang tersebut ada Zakaria Zubidi yang merupakan mantan pemimpin kelompok perlawanan. Zakaria pernah memimpin pelarian dari penjara pada 2021 silam. Pertukaran sandera yang keempat terjadi pada Sabtu 1 Februari 2025. Kali ini, 3 sandera pria dibebaskan oleh Hamas. Hamas menyerahkan 2 sandera terlebih dahulu, yakni Ofer Calderon yang berkeluarga negaraan Israel Perancis dan Yarden Bibas. Menyusul, Hamas kemudian membebaskan Keith Siegel. Calderon dan Bibas diserahkan kepada petugas Komite Internasional Palang Merah di Khan Yunis, sementara Siegel di lokasi lain. Saat ditawan, Bibas berada di tempat terpisah dari istri dan 2 anaknya. Pembebasan Bibas menyisakan pertanyaan tentang nasib istrinya, Siri, serta 2 putranya Aril dan Fir yang juga diculik dari lahan pertanian kolektif Kibbutz Nir Oz. Hamas menuturkan Siri dan kedua anaknya terbunuh dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. Calderon juga diculik dari Kibbutz Nir Oz bersama mantan istrinya Hadas dan 2 anaknya, namun mereka lebih dahulu dibebaskan saat gencatan senjata November 2023. Sementara Siegel yang berasal dari Chapel Hill, North Carolina AS, diculik dari Kibbutz Kfar Aza bersama istrinya Aviva Siegel yang dibebaskan pada November 2023. Atas bebasnya 3 pria tersebut, Israel melepaskan 183 tahanan Palestina dari penjara mereka. Terbaru, Hamas kembali membebaskan 3 sandera warga Israel pada Sabtu 8 Februari 2025. Mereka adalah Ohad Ben Ami, Eli Sharabi, dan Or Levi. Ben Ami dan Sharabi diculik dari Kibbutz Be'eri saat Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Sementara Levi diculik dari Festival Musik Nova dalam peristiwa yang sama. Penyerahan mereka dikawal oleh puluhan prajurit Hamas di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Sebelum diserahkan ke Palang Merah, mereka dibawa ke sebuah panggung dengan spanduk bertuliskan "We are the flood, the war's next day" dan kalimat serupa dalam bahasa Arab dan Ibrani. Pembebasan kali ini agak berbeda karena mereka diberi kesempatan bicara di panggung mereka berdiri. Namun dibandingkan dengan 18 sandera yang dibebaskan Hamas sebelumnya, 3 sandera terakhir tampak dalam kondisi fisik yang lebih buruk. Di sisi lain, banyak tahanan Palestina yang dibebaskan dengan kondisi kurus pucat dan diduga mengalami penganiayaan di penjara Israel. Merespons hal ini, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menegaskan pihaknya telah berupaya menyelamatkan nyawa mereka saat Israel terus meluncurkan serangan di Gaza. Sebagai balasannya, Israel membebaskan 183 tahanan Palestina. Dari 72 tahanan yang dibebaskan, 5 orang berasal dari Yerusalem Timur, 14 orang dari jalur Gaza, dan 53 orang dari tepi barat. Selain itu, ada 7 tahanan lain yang ditransfer ke Mesir untuk dideportasi ke negara lain. Sementara 47 tahanan dibebaskan dari penjara Ofer di tepi barat dan ditransfer ke tahanan Palestina dekat Ramallah. Di kota ini, sebuah bus pengangkut 24 tahanan disambut dengan seruan Allahu Akbar oleh warga Palestina. Melansir Al Jazeera, di antara 183 tahanan itu ada Iyad Abu Syahdam yang dipenjara hampir 21 tahun karena keterlibatannya dalam serangan Hamas ke Israel pada tahun 2000. Israel mendakwanya sebagai otak serangan bunuh diri untuk membalas pembunuhan Israel terhadap 2 mantan pemimpin Hamas, Sheikh Ahmad Yassin dan Abdul Aziz Al-Rantisi pada 2004. Tidak cuma dia yang terafiliasi dengan Hamas, ada tahanan lain, Jamal Al-Tawil, merupakan politisi terkemuka Hamas di tepi barat dan mantan kepala desa Al-Bireh di dekat Ramallah. Tawil sudah menghabiskan waktu hampir 2 dekade keluar masuk penjara Israel. Setelah ditangkap pada 2021, Tawil dikenakan tahap administratif yang bisa diperpanjang 6 bulan sekali. Ia dipenjara tanpa dakwaan dan pengadilan. Sehingga jika ditotal, Hamas telah membebaskan 21 sandera, sementara Israel melepaskan 766 tahanan dalam 5 kali pertukaran sandera. Bagi keluarga sandera di Israel dan warga Palestina, pembebasan mereka menjadi momen yang telah dinantikan selama lebih dari setahun.
Sejauh ini, gencatan senjata tahap pertama di Gaza berjalan dengan baik meski terdapat sejumlah polemik. Jika perundingan Israel-Hamas lancar, maka gencatan senjata tahap kedua akan berlanjut dengan target gencatan senjata permanen, pembebasan seluruh sandera dan tahanan, serta penarikan penuh pasukan Israel. Dengan kesepakatan gencatan senjata, diharapkan bisa menghentikan perseteruan antara Israel-Hamas di Gaza yang berdampak pada kedamaian di kawasan Timur Tengah. Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa ikuti terus perkembangan konflik di jalur Gaza hanya di YouTube Kompas.com.